paling gitu. Salah satu artinya penyakit yang menyerang tanaman itu yang paling ditakuti di krisan adalah karat tahun. Mungkin ini salah satu kuda kena ya, contohnya berbentuk puru dia. Kebetulan ini yang berwarna hitam ya. Kemudian ada dua jenis yang menyerang salah satunya. Nah kalau ini menyerang walaupun bunganya bagus, karena ini kita bagian dari kita menjual tanamannya sehingga tidak bagus kelihatannya. Itu salah satunya. Menunggu dia seperti ini. Dan ini kembangnya ini menunggu ini biasanya. Nah, kalau kita tunggu ini sampai kembang, ini sudah tua bunganya, kan makanya dihilangkan ya seperti ini. Boleh ini kan. Sistemnya seperti itu. Jadi ada teknik kan, jadi tidak boleh terlalu tinggi ya. Bunga itu masih ada sisa 10 cm di sini ya. Jika nanti kalau ketekuk tidak kena langsung bunganya, salah satunya. Nah, ini dibungkus satu ikat ini ada 10 batang tanaman. Halo pemirsa program Agrobisnis Bali TV. Kembali kita berjumpa untuk menyaksikan liputan berbagai budidaya komoditi pertanian dalam arti luas di Bali. Di episode ketiga ini kembali kita akan menyaksikan bagaimana teknik budidaya bunga krisan khususnya dalam penanganan hama dan penyakit, proses panen dan pasca panen. Kita masih berada di Agro Pudak Lestari milik Bapak I Gusti Made Arjana yang telah menekuni budidaya bunga krisan lebih dari 20 tahun. Di episode kedua sebelumnya kita telah melihat dan belajar tentang teknik cara menanam bunga krisan dari bibit, perawatannya hingga mengenal hama dan penyakit yang kerap menyerang tanaman bunga krisan. Nah, di episode ketiga ini kita akan belajar lebih detail lagi terkait penanganan hama dan bagaimana cara memanen bunga krisan dan pemasarannya. Nah, salah satu artinya penyakit yang menyerang tanaman itu yang paling ditakuti di krisan adalah karat tahun. Mungkin ini salah satu kuda kena ya, contohnya berbentuk puru dia. Kebetulan ini yang berwarna hitam ya. Kemudian ada dua jenis yang menyerang salah satunya. Nah, kalau ini menyerang walaupun bunganya bagus, karena ini kita bagian dari kita menjual tanamannya sehingga tidak bagus kelihatannya. Itu salah satunya. Nah, kemudian tahap pemeliharaan selanjutnya kita melakukan kalau di tanaman umum kan pruning, kalau di krisan namanya pincing. Pincing itu adalah menghilangkan bunga-bunga artinya yang berada di bawahnya untuk memberikan kesempatan bunga yang pertama itu kembangnya lebih cepat dan lebih besar. Nah, mungkin ini salah satunya kita seperti ini. Bunga yang belum kena ini biasanya akan menghambat yang di atasnya, salah satunya kita hilangkan seperti ini. Nah, kemudian ini juga kita hilangkan seperti saja. Ini ya, salah satunya. Salah satu ya ini akan mempercepat tumbuhnya seperti ini kan. Mungkin saat awal bisa dihilangkan dulu, mungkin disisakan berapa bisa seperti itu. Nah, ini kan nanti akan mempercepat bunga yang tumbuh di atasnya. Nah, Itu kategori bunga yang ya. apa yang dipicing itu? Artinya bunga-bunga yang belum kembang, sedangkan di atasnya tanaman itu kan sudah kembang. Biasanya menghambat untuk proses selanjutnya ini, makanya cepat dihilangkan. Nah, teknik pincing ini juga bisa digunakan kalau misalnya tanaman itu kebutuhannya sedikit ya, mungkin bisa dibiarkan ini, dibiarkan dia kan, sehingga yang di atas akan tertahan dia. Nah, kalau misalnya kebutuhannya banyak dan cepat gitu, ya harus dihilangkan ini. Sehingga nanti mempercepat proses mekarnya yang ada di atas ya. Seandainya itu tidak di Ya. pincing itu, apa pengaruhnya? Nah, selain itu juga biasanya yang paling bawah itu kan kemungkinan dia akan ada larva dari larva atau spora dari hama dan penyakit itu salah satunya. Nah, kemudian kalau udah dipincing juga akan menghambat seperti ini kan. Biasanya ini menunggu dia seperti ini. Nah, ini kembangnya ini menunggu ini biasanya. Nah, kalau kita tunggu ini sampai kembang, ini sudah tua bunganya, kan makanya dihilangkan ya seperti ini. Boleh ini kan seperti ini. Nah, selain bunga nanti artinya bentuknya bagus ya, mahkotanya bagus ya, rapi jadinya. Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, karena di sini kita kebutuhannya banyak kan, hanya beberapa aja dipincing gitu ya, salah satunya. Nah, ini kan. Ini tujuannya juga Pak untuk agar nutrisi itu penuh. Betul ya. Selain itu juga dia ini kan memakan nutrisi juga.
dengan menghilangkan ini kan, jadi di sini akan mendapatkan makanan yang lebih banyak kan itu. Akhirnya bunganya lebih Ya lebih gede dia, warnanya juga akan berpengaruh salah satunya. Nah sehingga peluangnya kalau produk samping dari pasca panen itu ini bisa digunakan untuk teh krisan ini biasanya. oh, teh bisa. Ya ini digunakan, dikeringkan bunganya ini, nanti ini digunakan teh. Sebenarnya produk sampingnya kan salah satunya. Setelah pruning, kita kan menggunakan jaring. Jaring itu harus dinaikkan per minggu sekali supaya tanaman tidak rebah seperti ini nanti. Diangkat semua tanamannya, diangkat semua. Jadi itu mulainya per 2 minggu tanaman sudah kelihatan tumbuh. Diangkat semua ini supaya tidak rebah dia. Ya biar tegak kan. Karena biasanya krisan itu agak rawan, begitu dia tertekuk bunganya gini sulit sekali dia kembali kalau tertahan. Nah, sehingga kan tidak bagus kelihatannya gitu. 10 batang dalam satu ikat. Misalkan di atas itu rata dia. Sudah ditata dari ini Pak ya? Iya, Dari panen. nah, supaya dia ada tinggi, dia ada rendah kan itu. Nah setelah nanti ini kan diukur 80 cm dia mana? Ini agak lama memang. Ukurnya, diukur dia ada alat ukurnya, ada kedua. Langsung dipotong Pak. Oke, dipingati aja satu. Nah, seperti ini. Ini. Setelah dipotong, nanti dihilangkan 10 cm daunnya di sini. Kita panen. Nah, kalau ini baru dikasih. Yang ada tekniknya. Masukkan dia satu karetnya. Ini rapi nanti. Jangan buka. Ya, itu bungkusan. Kenapa ini disisakan 10 sampai 20 cm kan? Nanti kan direndam ini. Kalau ada daunnya busuk akan mempengaruhi ini. Ini kan direndam sampai dipeluris. Udah 10. Udah pasca panen. Ini pasca panen. Untuk tahapan selanjutnya kita melakukan pemanenan. Jadi krisan itu ada beberapa teknik yang kita lakukan bukan sembarangan ya. Mungkin salah satunya kita harus memilih bunga-bunga yang sudah mekar 75% ya. Kemudian kita panen jenis yang sama. Jadi dalam pemanenan itu bisa dilakukan dengan mencabut atau dengan memotong langsung tanaman itu. Nah setelah dicabut nanti di tanaman itu dikumpulkan dalam satu ikatan itu adalah 10 dengan jenis yang sama. Nah karena standar dari permintaan untuk konsumen itu tingginya 80 cm ya kita harus membawa alat ukur 80 cm dulu. Nah yang lebih itu kita potong, setelah kita potong kemudian pas di bawah pangkal potongan itu kita bersihkan daunnya sekitar 10 sampai 20 cm. Nah setelah itu kita ikat ya. Nah setelah ikat nanti bunganya itu kita bawa ke bagian packing salah satunya. Kenapa langsung dicabut itu Pak? Biasanya karena tanaman ini kan bukan tanaman tahunan gitu ya. Ini kan tanaman semusim ya. Karena nanti setelah kita panen itu karena kita tidak tumbuhkan kembali. Ya dengan mencabut nanti kita dengan mempercepat juga proses pembersihan lahan itu sendiri kan. Kalau memang tanamannya tinggi sekali boleh dipotong ya. Kayak mungkin yang di sebelah itu terlalu tinggi, kita mungkin bisa perkirakan potong mungkin di bawah 80 cm. Yang pendek kita langsung cabut nanti, sehingga pada saat setelah panen kita tidak mencabut lagi tanaman itu sendiri salah satu. Ya memperkerjakan salah satunya. Nah itu dah seperti tadi, karena nanti krisan itu menyisakan sisa panen yang cukup banyak ya, kita manfaatkan lagi ya
hasil-hasil panen itu, entah itu nanti daun rompesannya, entah batang tanamannya, entah sisa bunganya itu kita jadikan kompos. Ya, salah satunya, kemudian sudah coba ada yang meriset ya hasil kita itu ya untuk kembalikan ke lahan lagi. Kita coba aktif. Untuk panennya ada istilahnya syarat khusus bunga berapa dipanen atau gimana? Yang terpenting seperti tadi, walaupun bunganya banyak, yang ada beberapa bunga yang 75% sudah mekar, bisa sudah dicabut. Gitu. Nah, apalagi bunga-bunga besar seperti gompi ini kan satu aja sudah besar sekali kan, itu salah satunya. Nah mungkin yang kecil itu kan, kita perhitungkan itu jenis jingyang itu paling tidak ya 75% dari tanaman itu sudah kembang gitu, kan kelihatannya seperti itu. Pak, mungkin bisa ditunjukkan mungkin dari sini aja jenis-jenis apa aja yang ada di sini, Pak? Di sini biasanya kita dikasih hampir 25 sampai 30 varietas. Nah, cuman untuk Bali konsumennya itu ada beberapa yang memang fanatik. Memang warna yang kita utamakan adalah merah, putih, kuning sama pink yang itu. Itu yang utama. Nah, sisanya boleh warna lain. Yang seperti ini yang dipanen ini adalah gompi. Yang di depan ini adalah biji putih. Biji itu ada 3 jenisnya. Ada putih, ada urin, kemudian ada pink. Kemudian yang merah itu namanya Jaguar Red. Kemudian yang kuning kecil-kecil ini namanya Nyingyang. Kemudian yang kayak jarum itu bunganya, itu namanya Sena Select. Nah, kemudian yang putih itu namanya Giant White. Kemudian di belakang ada Nismaranya, kemudian ada apa namanya Red Supernya. Nah, ini udah apa namanya sudah mengelompok masing-masing. Jadi kurang lebih ada 25 varietas dia. Tapi dari satu jenis krisan gitu Pak ya? Ya, satu jenis krisan, jadi varietasnya banyak ya. Malah kemarin bisa kita dapat 50 gitu ya. Ya tukang apa namanya penakar bibit juga dia memperhatikan varietas-varietas yang memang betul laku di pasaran itu biasanya dikasih gitu. Yang paling ramai diminati di pasar jenis apa? Yang dipanen ini adalah varietas yang paling diminati. Ini paling mahal ini, namanya gompi. Itu biasanya per tangkai kalau Prologis menjual bisa 5.000 sampai 6.000 per tangkainya. Apa yang menjadi dia istimewa? Mungkin bentuk bunganya yang bulat besar kan salah satunya. Kemudian varian warnanya kan bukan ini aja warnanya. Kemudian ada yang oranye juga dia. Ada yang krim salah satunya. Kemudian memang ada beberapa varietas lain juga seperti Jimla yang baru itu juga mahal itu. Warnanya putih agak besar dia salah satunya. Seperti Fiji. Cuman di kelopaknya itu bukan putih begini, putih bening dia. Kayak es. Salah satunya sudah mulai artinya lebih mahal dibandingkan dengan varietas yang lain. Pak, itu dia impor atau gimana? Memang sebenarnya awalnya kan dari impor. Nah dengan begitu kemungkinan dikembangkan lagi di sini ya entah dengan pemurnian dan sebagainya sehingga menghasilkanlah masih genetiknya sama dengan induknya yang baru salah satunya. Yang dulunya memang rata-rata impor, makanya namanya kan unik-unik ya. Seperti yang hijau itu namanya Yoko Ono gitu loh. Ya, Yoko Ono, ada Boris Becker namanya, banyak itu ya. Jadi dengan nama kita bisa menilai bahwa tanaman itu dulunya itu memang tanaman impor. Tapi dia sudah adaptasi di wilayah kita. Gitu kan, salah satunya. Kalau yang lokal itu ada apa? Nah, memang pada awalnya terjadinya varietas ini kan varietas lokal yang artinya sebagai sumber genetiknya, itu plasma nupahnya gitu ya. Nah mungkin mungkin ada aja di beberapa tempat ya, karena dia itu biasanya yang lokal itu kan bertahan dia terhadap lingkungan itu sendiri ya. Memang kita sempat tanam kemarin ya di sini ya, yang lokal itu. Nah ternyata artinya dia itu tumbuhnya cepat sekali sehingga menjadi sebuah pengganggu jadinya begitu ya salah satunya. Itu nggak dikembangkan? Ya nggak dikembangkan itu. Mungkin sekarang sudah mulai hampir punah mungkin ya. Sebenarnya mungkin di beberapa tempat masih ada ya karena terutama dibutuhkan oleh pemulia tanaman ya sebagai sumber genetiknya itu salah satunya. Nah setelah dari pemotongan dari kebun ya dengan standar yang sesuai dengan permintaan konsumen kurang lebih 80 cm ya. Kemudian tanaman bunga yang telah dipotong ini akan dipacking ya
proses pasca panen yang siap nanti diantarkan ke konsumen. Nah, salah satu tekniknya kita menggunakan kertas HPS ya, yang berwarna putih ya. Nah, tujuannya menggunakan ini dalam proses pengangkutan nanti bunganya supaya terlindung dari gesekan, kemudian dari getaran begitu ya, sehingga nanti daun ini yang menjaga kualitas. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi ada teknik kan, jadi tidak boleh terlalu tinggi ya. Bunga itu masih ada sisa 10 cm di sini ya. Jika nanti kalau ketekuk bunga tidak kena langsung bunganya, salah satunya. Nah, ini dibungkus, satu ikat ini ada 10 batang tanaman. Nanti dalam proses panennya diusahakan warna yang sama kita ikat semua. Kecuali nanti ada yang memang berbeda ya gitu. Ya bisa kita campur dengan warna itu. Nah, kemudian digulung seperti itu dengan menggunakan selotip. Kemudian setiap satu ikatan kita ikat ada 5 jenis yang sama atau yang berbeda. Ini proses packingnya Ya. memang permintaan dari konsumen sudah begini atau Pak punya inovasi sendiri? Memang salah satunya konsumen itu sudah siap, artinya floris itu sudah siap, artinya tidak memerlukan hal yang ribet lagi dia. Ya begitu ditaruh bunga itu sudah langsung bisa dijual itu, dan salah satunya. Nah, cuman kita berinovasi di sini saja kemarin. Nah, kalau kita terlalu tinggi nanti begitu kita bunganya sampai di tempat karena ditaruh supaya tidak tersentuh langsung kalau kena gesekan jadi gitu salah satunya. Tapi untuk mengembangkan Ya, pembeli praktis ada dia. Floris juga praktis dia kan, nggak repot lagi kan. Artinya kita kalau di swalayan itu sudah dipacking, jadi tinggal membeli aja orang begitu, salah satunya. Nah, warnanya juga sama, harus disamakan. Kalau ingin putih misalnya dia supaya ngambil putih saja dulu cepat gitu loh. Nah, merah saja, makanya diusahakan warnanya samalah dalam satu ikatan itu, salah satunya. Nah, itu salah satunya yang sudah siap kita rendam lagi ya. Jadi untuk yang sudah diikat 5 kita rendam lagi di sini ya. Anda air biasa, yang penting bersih airnya. Ya, untuk kesegaran saja dia. Dan karena setelah luka biar tidak kehilangan dia air kan, proses transpirasi kita rendam dengan air. Nah, yang patahnya kan kita kalau cahayanya terang, kan ada cahaya ini kan, panen dari pagi kan, kalau dibiarkan dia di bawah daunnya layu dia kelihatan. Nah, kita rendam usahakan. Kalau sudah lewat jam 4, tidak usah direndam, karena tanaman masih segar. Itu fungsinya. Kalau kita coba nih, bunga itu kalau di sini sampai 2 minggu kita coba di pot plant itu kalau digunakan pas bunga. Tapi kalau di pasar dalam ruangan yang ber-AC. Nah, tergantung sebenarnya kesehatan bunga. Semakin sehat bunga itu, semakin lama dia bertahan. Nah, sama dengan kita kalau sakit dan lama bertahan begitu sama seperti itu. Nah, untuk mengakali itu kita rendam di sini sehingga daun nanti tidak layu ya. Sehingga kelihatan fresh ya, salah satunya. Kalau nambah belum bisa ya. Nah, demikianlah seluruh liputan program agrobisnis budidaya bunga krisan di Agro Pudak Lestari milik Bapak I Gusti Made Arjana. Kami berharap liputan ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan dan pengetahuan para petani di Bali di bidang budidaya tanaman bunga krisan. Kita akan kembali bertemu setiap hari Jumat pukul 16.30 dengan berbagai liputan menarik lainnya di bidang pertanian.